Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Universitas Dr. Subandi Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya terkait dengan pengalaman atau peran daripada perawat pada saat pegelaran MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Mungkin tadi setelah melihat foto-fotonya Dokter Hendra, kayaknya bagus, kayak semua ingin ke sirkuit ya. Tapi setelah di sana memang hawanya beda ya, panasnya luar biasa. Persiapan dalam rangka menyambut WSBK dan IATC itu sebelum menghadapi GP, kita memang mengalami beberapa tantangan ya. Kita menyiapkan suatu hal yang baru. Kita pertama kali akan menjadi tenaga pada saat event internasional itu sebuah tantangan tersendiri. Ya, yang pertama itu langsung saja saya terkait dengan regulasi ya. Jadi untuk semua tim dan dan equipment dan sebagainya itu semua berdasarkan pada FIM Medical Code ini. Jadi semua jenis tenaga termasuk peralatan dan sebagainya itu berdasarkan pada FIM Medical Code ini. Ya, sebelum kita menentukan jumlah tenaga dan apa saja yang akan kita perlukan pada saat event tersebut, hal yang paling penting adalah menguasai medical plan. Jadi CMO-nya, Chief Medical Officer-nya itu akan membuat medical plan terlebih dahulu sebagai acuan berapa sih sumber daya yang akan kita butuhkan, berapa jumlah ambulan untuk peralatannya, kemudian di medical center itu nanti akan apa saja isinya, kemudian sumber daya manusianya apa saja, dokter spesialisnya berapa, perawatnya berapa, termasuk juga di dalam ambulan dan di ground post-nya. Ya, jadi berdasarkan medical plan inilah kita nanti akan tahu jumlah tenaga dan resource yang akan kita perlukan pada saat event tersebut. Ya, di sini juga pada saat pada medical plan ini kita akan tahu posisi untuk tim medis itu di mana saja. Setelah medical plan itu clear, lalu kita sudah jelas apa yang akan kita perlukan untuk mendukung event. Jadi setelah terdaftarkan pada FIM Medical Code tadi, yang pertama kita perlukan itu adalah kendaraan tipe A. Ya, kendaraan tipe A ini yang itu adalah Medical Intervention Team, di mana kendaraan ini berfungsi untuk menolong atau memberikan bantuan pada pembalap atau rider yang mengalami crash atau kecelakaan itu segera ke tempat terjadinya lokasi kecelakaan tersebut dengan tenaga yang memiliki kemampuan dalam bidang resusitasi, baik itu resusitasi paru maupun jantung. Ya, di mana kendaraan ini juga harus jelas ada logonya Medical Intervention Care supaya nanti rider dan officialnya itu tahu bahwa dia akan ditangani oleh medical. Ya, adapun personelnya itu terdiri dari driver, kemudian satu orang spesialis emergensi di sana, spesialis anestesi, kemudian satu orang perawat. Ya, tentunya dokter dan perawat tersebut berpengalaman di emergency care. Ya, khususnya untuk perawat itu memiliki pengalaman untuk resusitasi, ya, dan memberikan pertolongan emergensi segera. Dan yang paling penting adalah harus memiliki lisensi dari FIM. Ini kebetulan lisensi saya pada saat bertugas sebagai MIT team itu sebelum event kita diberikan satu workshop dan seminar untuk
mendapatkan lisensi tersebut. Nah, pada saat menjadi tim di MIT ini sebagai seorang perawat di MIT ini, sebelumnya pada saat USBK dan IACC yang menempati posisinya adalah Dr. Haidar gitu ya. Dr. Haidar, cuman kebetulan kemarin pada saat kami tim beliau bisa gabung digantikan pada saat DP. Akhirnya kita sharing pengalaman dengan beliau. Gimana dok kalau naik safety car? Oh jangan lupa minum antimo pak katanya. Jangan lupa minum antimo. Karena kecepatan mobil ini rata-rata di atas 200 km per jam. Dia ngikutin kecepatan riders yang berada di depannya. Karena pada saat balapan mobil ini berada tepat di belakang para pembalap pada saat lap pertama. Ya, jadi jangan lupa minum antimo dulu Pak, bilang Dr. Haidar. Terima kasih dok infonya. Ya ini untuk medical intervention team atau safety care, bisa kita sebut dengan safety care. Dan ini berbeda-beda pada WSBK dan ACC itu nomenklaturnya beda. Kadang Omega Care, medical intervention care, dan safety care. Dan jenis kendaraannya itu disesuaikan supaya gampang untuk manuver untuk sampai menuju ke tempat TKP atau kejadian crashnya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah itu ada kendaraan tipe B dan tipe C. Ini lebih tipe B, tipe C ini adalah ambulan. Kalau tipe B ini adalah ambulan advance yang memungkinkan untuk dilakukan resusitasi di dalamnya. Jadi dengan peralatan-peralatan yang cukup lengkap sebagai sebuah ambulan advance gitu ya. Kalau ambulan tipe C ini itu hanya ambulan transport biasa ya, di mana personilnya itu tetap satu dokter emergency kemudian 2 paramedik. Ya jadi memang peran perawat di sini ini sangat krusial sekali ya. 1 banding 2 gitu. Kalau di intervention mungkin satu dokter 1 perawat, tapi kalau di ambulan dan di tempat yang lain itu perawat itu lalu 1 banding 2 dengan dokter. 1 dokter 2 orang perawat. Jadi jumlah perawat pada saat event kemarin memang sangat besar ya untuk di ring 1 saja, untuk di dalam lintasan atau sirkuit. Ya ini ambulan. Kebetulan di sini kita ambil fotonya pada saat medical director-nya mengecek kelengkapan ambulan ya. Kemudian untuk persyaratan unitnya atau perawatnya itu sama seperti tadi, harus memiliki pengalaman dalam emergency care, kemudian harus memiliki sertifikat BPJS dan mampu untuk melakukan resusitasi. Ya, yang berikutnya adalah helikopter ya. Helikopter di sini untuk dokter dan paramediknya juga harus mampu melakukan perawatan emergensi dan resusitasi treatment. Jadi hampir di semua lini dalam MotoGP itu kompetensi dari petugasnya itu rata-rata sama ya, terkait dengan experience dalam emergency care dan resusitasi. Nah ini adalah salah seorang perawat yang bertugas di helikopter dan mengevakuasi salah seorang pembalap pada saat itu yang mengalami crash pada sesi latihan, kemudian harus ditransfer ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ya. Yang berikut adalah medical ground force. Ya, jadi medical ground force itu adalah tenaga medis di mana terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat, itu akan menempati pos-pos yang sudah ditetapkan di dalam medical plan. Jadi pada slide tadi kita kasih pada slide-nya Dr. Haidar,
itu ada di dalam mobilnya itu gambar peta medical plan kecil itu. Nah ini ini kita lihat yang warna kuning inilah posisi medical ground post-nya ya, dari dokter, dua perawat di sini. Medical ground post ini berperan sebagai first responder ya, first responder pada saat terjadinya event ya. Jadi ground post terdekat yang akan memberikan pertolongan pertama nanti disupport dengan ambulan ya. Ini yang biru-biru ini posisi ambulannya, ambulan. Kemudian yang warna kuning yang segitiga merah ini adalah medical intervention tadi. Jadi kalau tersebut pada saat motor kemarin ada Kalau murni hitam belum 5 ini. 22 ground post, 10 ambulan, dan 3 mobil intervention. Jadi masing-masing ground post ini seperti yang tadi saya sampaikan terdiri dari 1 dokter dan 2 perawat. Begitu juga yang di dalam ambulannya itu 1 dokter, 2 perawat. Kecuali di tipe A 1 dokter, 1 perawat, 1 driver. Ya, jadi di medical plan ini kita lihat bahwa sirkuit Mandalika itu terdiri dari 17 hitungan ya, 17 hitungan. Jadi dari CMO telah membuat medical plan, maka didapatkan 22 ground post. Ya, ground post ini ada 22 dan 10 titik untuk ambulan. Ya, ini untuk personelnya tadi sama, memiliki pengalaman di emergency untuk manajemen pasien yang trauma ya, terutama pre-hospital manajemen traumanya. Ya, di sini nanti dia akan mendekati korbannya, kemudian mulai dari assessment dan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Dan di belakang ini adalah ada alat-alat yang diperlukan sebagai seorang tenaga medis di ground post. Nah, ini termasuk oksigen, kemudian tas emergency, dan ada dokter barier. Dokter barier ini merupakan barier yang ini bisa ya sebagai penghalang atau pelindung pada saat tenaga medis melakukan pertolongan supaya terhindar dari tabrakan atau benda-benda asing lainnya yang mungkin bisa mengancam keselamatan pada saat memberikan bantuan kepada pasiennya. Ya. Dan perawat di sini harus menguasai isi dari tas-tas emergency ini. Nah, secara garis besar, tas-tas emergency ini berisi alat-alat untuk RW, breathing, dan sirkulasi. Nah, jadi perawat di sini harus menguasai di mana lokasi alat-alat untuk RW, kemudian alat-alat breathingnya di mana, dan alat-alat untuk sirkulasinya di mana. Dan dalam melaksanakan tugasnya, ini dipimpin oleh seorang leader yang salah satu dari mereka yang akan menjadi leader yang sudah membagi tupoksinya masing-masing. Siapa yang nanti akan di bagian RW, siapa yang di bagian breathingnya, dan siapa nanti yang di bagian sirkulasi, termasuk nanti yang bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat tersebut pada saat meninggalkan lokasi kecelakaan. Jadi tidak boleh ada alat-alat yang tertinggal pada saat tertinggal di TKP pada saat memberikan pertolongan kepada pebalap yang mengalami crash atau injury. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah medical center, tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Haidar. Nah, ini adalah persyaratan untuk ruangan yang ada di dalam medical center itu. Ya, pertama harus memiliki ruang resusitasi. Ruang resusitasi ini terdiri dari sumber dayanya nanti terdiri dari dokter spesialis di sana, kemudian juga perawat critical care atau perawat ICU yang memang harus di sana, kemudian ada minor treatment, kemudian
ruang radiologinya, kemudian ada untuk medical personil roomnya, ada ruangan untuk medical personilnya untuk sebagai tempat standby di sana. Ya, ini tadi saya sampaikan untuk staff di dalam medical center itu harus ada anestesi, kemudian juga ada spesialis emergensinya dan intensive care unit spesialis. Kemudian di sana juga akan dilengkapi oleh dokter bedah ya yang di sana. Kemudian untuk perawat dan paramedik juga harus memiliki sesuai sebanding dengan jumlahnya di sana harus memang seperti yang saya sampaikan tadi jumlah perawat itu selalu lebih besar dibanding dengan jumlah tenaga yang lain gitu ya. Nah di sini juga memang harus memiliki pengalaman di dalam investigasi, mendiagnosis dan dalam memberikan treatment, terutama juga dalam memanage logistik dan sebagainya. Dalam medical center ini juga kita ada staff yang concern untuk menyiapkan logistik, baik itu logistik untuk keperluan helikopter, logistik untuk keperluan medical ground force, dan logistik untuk ambulan. Secara garis besar itu staff logistik yang berada di dalam medical center ini mensupport seluruh kebutuhan tenaga medis yang bertugas pada saat. Ya. Berikutnya adalah respon code ya, alhamdulillah pada saat event kemarin itu yang ada hanya code 0 dan code 1 ya. Ini berdasarkan kode-kode ini kita akan melakukan tindakan-tindakan tersebut, di mana kode 0 tersebut nanti pembalapnya setelah mengalami crash atau jatuh itu dia mampu bangun sendiri tanpa memerlukan bantuan, bahkan bisa meneruskan balapan, yaitu kode 0. Jadi di kode 0 ini tugas tidak melakukan tindakan apa-apa ya, hanya mengawasi dari jauh. Kemudian yang berikutnya adalah kode 1, rescue itu pembalap mampu berjalan dengan bantuan. Ya, jadi ketika jatuh, kemudian dibantu oleh tugas ground force dan bisa berjalan dengan dibantu, ya tanpa menggunakan tandu atau stretcher. Dan di sini pembalapnya bisa keluar dari trek itu kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit, kemudian mampu berjalan dengan dipapah atau dibantu oleh tugas medical ground force. Itu kita sebut dengan kode 1. Ya, berikutnya adalah kode 2 atau long rescue. Di sini pembalapnya hanya bisa dievakuasi dengan scoop stretcher atau LSB ya, atau LSD. Nah, pembalap di sini bisa kita keluarkan atau petugas dari medical ground force bisa mengeluarkan pembalapnya yang mengalami kecelakaan itu kurang dari 2 menit ya. Kemudian di assess, difiksasi, kemudian dipindahkan ke ambulan dengan menggunakan scoop stretcher ataupun LSD. Berikutnya adalah kode yang paling tinggi pada MotoGP kemarin adalah kode 3. Ya, kode 3 di mana pembalap yang mengalami crash atau kecelakaan ini itu harus imobilisasi atau distabilisasi sebelum kita mentransfer dia ke medical center ataupun ke rumah sakit rujukan. Ya, di mana di sini untuk stabilisasinya nanti akan memasang nevolar, kemudian difiksasi, dipindahkan ke stretcher dan sebagainya supaya aman pada saat kita evakuasi. Nah, rescue-nya di sini untuk memindahkan pasien dari trek sampai ke luar trek itu sampai ditransfer itu
lebih dari 3 menit. Dan biasanya ketika terjadi spot 3 ini, dari marshal atau dari kemonya dari marsalnya akan mengibarkan bendera merah atau red flag. Red flag berarti balapan di stop. Nah, disinilah fungsi dari medical intervention tadi. Pada saat red flag, medical intervention telah diperintahkan oleh CMO langsung meluncur masuk ke dalam trek menuju ke TKP untuk memberikan bantuan kepada pembalap tersebut. Ya. Berikutnya adalah tugas-tugas dari tenaga medis yang berada di Islam maupun di ground force. Itu adalah mentransfer atau mengevakuasi pembalap-pembalap yang mengalami kecelakaan yang yang sistem evakuasinya itu harus stabil dan diimobilisasi sehingga harus menggunakan ambulan. Itu harus menunggu perintah dari CMO-nya dengan atau keputusan dari CMO terkait dengan waktu dan metode bagaimana cara pasien tersebut akan ditransfer ke medical center. Begitu juga dengan transfer ke rumah sakit. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, korban tersebut akan ditransfer melalui medical center setelah dilakukan penanganan pertama di medical center, kemudian berdasarkan keputusan semua dokter spesialis nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjut hingga harus dikirim ke rumah sakit, ataupun juga bisa dikirim dari TKP langsung ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter, jadi tanpa transit di medical center terlebih dahulu. Tapi kondisi seperti ini sangat jarang terjadi, sama halnya dengan pada saat pegelaran GP kemarin. Itu yang kode yang ada adalah kode 1, kode 2 dan kode 3 itu sama sekali tidak ada, dan alhamdulillah jadi bisa pembalap-pembalap yang mengalami kode 1 kita bisa transfer dengan aman sampai dengan hospital, sampai dengan rumah sakit ketika dia membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Itu salah satu pembalap tersebut. Ya, medical practice insurance. Ya, semua tenaga medis, baik itu dokter, kemudian perawat, semua mendapatkan atau dibuatkan asuransi untuk malpraktik jika terjadi kesalahan pada saat melakukan tindakan atau sebagainya, sehingga nanti menyebabkan menyebabkan pembalap tersebut mengalami kelainan atau malah memperburuk keadaan dan sebagainya, itu sudah ditanggung oleh insurans. Jadi semua tenaga medis yang bertugas pada saat pegelaran MotoGP itu ditanggung oleh insurans. Ya, di sini ada kualifikasi dari medical personilnya itu secara umum yang sampaikan tadi. Pertama, perawat tersebut harus memiliki STR ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus memiliki pengalaman dalam bidang emergensi. Nah, dengan pengalaman dalam bidang emergensi ini otomatis akan diikuti oleh sertifikat seperti BPCNS, kemudian juga ACLS, dan bahkan juga ATLS juga yang sudah mampu melakukan pelatihan tersebut. Ya. Jadi memang karena tugasnya para medik di ring 1 khususnya di sirkuit itu sangat berat ya. Jadi maka hampir semua petugas itu hampir 80% lebih itu semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki karena harus, terutama yang di ground post ini harus berjemur dari begitu matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi diperlukan fisik yang kuat memang untuk sebagai tenaga medis di ajang MotoGP tersebut. Termasuk juga pada saat
GP, itu medannya lebih ekstrim lagi, sudah panas, debu, ya, medannya berbukit-bukit. Di sana juga sama, tenaga medisnya juga hampir semuanya yang berada di trek tersebut adalah laki-laki semua. Nah, yang untuk teman-teman yang perawat yang wanita itu biasanya kita tempatkan di ring 2 atau di ring 3 untuk spektatornya. Di sini juga jumlahnya sangat besar, sampai ratusan, untuk tergantung daripada jumlah spektator atau jumlah penonton yang hadir untuk menyaksikan pegelaran tersebut. Jadi dibangun beberapa tenda klinik sesuai dengan jumlah penontonnya, rasio rasio jumlah spektator dan petugas, kemudian kemungkinan masalah apa saja yang akan mungkin timbul, itu sudah harus direncanakan, sudah harus di mapping, sehingga dalam menentukan petugas dan menentukan jumlah petugas dan semua resource bisa mendukung sebuah event atau pegelaran tersebut.